Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malih piroto banter ya. Sampun dahar ya, Bu. Pun yah menten. Dereng yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken, kawula ta'zimi, kawula bektosi lan kawula dereki sedaya fatwanipun nggih menika para yai, para alim ulama, Bapak Ibu Haji yang kami muliakan, sama-sama kita hormati Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bunda kita sebagai Ketua BKMT, Ibu Dira Hajah Titik Sudarti Suprawoto MPD beserta seluruh jajaran pengurus, Pak Riyadi dan kawan-kawan yang kami hormati, juga sesepuh kita Pak Sarjo, Pak Joko, Pak Haji Joko saking MUI, dan semuanya sesepuh-sepuh yang hadir, Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta yang hadir yang mewakili semuanya. Ini mohon maaf Bapak Kapolres, Pak Dandim, Bunda, mohon maaf. Biasanya teman-teman kepala KUA banyak yang hadir sama penyuluh. Tapi mohon maaf sibuk, suratnya baru tadi diinformasi Pak Riyati ya. Mari kita komitmen Pak Dandim, Pak Kapolres ya. Dari Kemenak juga dirokne bolone ya. Nanti anggotanya, biasanya saya ngirimkan ke Pelkau dan penyuluh, ini tadi mohon maaf tidak bisa menghadirkan. Mungkin juga dari keluarga Dandim, Kodim maksud saya, dari Kapolres, dari Polres ya, nanti bisa menghadirkan anggotanya. Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Majelis Taklim BKMT, semuanya yang hadir, jamaah semuanya, bapak-bapak, nggur saumit, ibu-ibu yang banyak, nanti yang masuk surga diwalik ya, ibu duluan baru bapak ya. Setuju ibu-ibu ya. Anggota tim hadrah, Mas Ustadz sama ibu-ibu ya. Ini ada yang muda, yang tua ya. Terima kasih atas partisipasinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi ya, mari sama-sama kita haturkan puja dan puji syukur terus dan terus ya, selama hayat di kandung badan. Kita haturkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kenapa kita harus banyak bersyukur? Karena itu perintah Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian, hai manusia, menghitung-hitung
nikmatku Allah. Kalian itu tidak akan pernah bisa menghitung nikmatku Allah satu persatu, walaupun pakai data internet komputer sekalipun, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Allah juga menyatakan dalam surat Ibrahim, wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah Allah ketika berfirman, jika kalian bersyukur kepadaku Allah, maka aku Allah akan tambah berikan nikmat kepadamu, akan kami berkahi nikmat kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kalian kufur, ingkar, tidak mau bersyukur, maka elingo sak temene azab ingsun Allah iku pedih banget ya tadi. Dan bahkan Allah mengingatkan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sayang, sungguh disayang. Sesungguhnya Allah telah memberikan fadilah nikmat kepada kalian umat manusia, tapi sayang disayang, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Banyak sekali manusia yang tidak mampu bersyukur. Contoh apa? Sebagai seorang muslim meninggalkan sholat, sebagai seorang muslimah tinggalkan puasa dan seterusnya. Mudah-mudahan saudara kita semuanya yang tidak mampu bersyukur disadarkan oleh Allah selalu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semuanya sebagai umat Islam yang mengaku cinta Allah dan Rasulullah harus berusaha derek ittiba Kanjeng Nabi. Kita berusaha mengikuti syariat sunnahnya Kanjeng Nabi sambil terus berbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya berada di surga bersama Kanjeng Nabi, karena kita semuanya memperoleh syafaatnya. Allahumma amin. Ibu-ibu, sholawat itu penting ya. Setiap saat, setiap waktu jangan lupa sholawat. Apalagi setelah sholat, waktu malam mau tidur. Bahkan guru saya, ustadz saya, kiai saya, Pak Sarjo sampun tepang ya, Pak Joko sampun tekang, Mbak Yai, almarhum Mbah Musin Madiun ya, itu yang Jalan Jambu niku, beliau mengajarkan nek arep maam ke sholawat to lali, mau maam saja suruh sholawat ya. Jadi bersholawat, karena kata Nabi, siapa yang ingin di surga bersamaku, dekat dengan aku, kata Nabi, perbanyaklah sholawat. Kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada kalian 10 kali. Siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah hapus dosanya 10 kali, 1 sholawat. Kemudian Allah berikan 10 kebaikan, dan Allah tingkatkan, berikan derajat kedudukan 10 kali. Ada yang menafsirkan derajat tingkatan itu nanti di akhirat, terutama di dunia dan di akhirat nanti akan ditempatkan tingkatan surga yang paling tinggi. Allahumma amin.
Sementing ikut Bu ya. Berbanyak sholawat terus. Insya Allah hidup kita selalu dibimbing, dituntun dan diberkahi oleh Allah. Allahumma amin. Gue nyanyi sholat ya Mas. Si engkau masih. Ini jam 14 lebih 4 menit. Gasa susui. Mungkin 30 menit paling lama di emot nih ya Pak Sekretaris. Pak Yai. Setengah 3 rampung gitu loh ya. Gasa susui. Enggak usah mikir udan Bu. Kok wedi udan? Udannya ditakutin ngapain? Jangan sekali-kali menjelek-jelekin, menyalahkan hujan. Karena hujan itu rahmatnya Allah. Bayangin nek mboten-mboten Jawa piye Bu? Gak iso masak, gak iso adus penguk gitu. Sawah gak ono banyune, makanya jangan sekali-kali mengingkari nikmatnya hujan, nyalahin hujan ya. Ana hujan alhamdulillah, ora ana ya alhamdulillah. Hujan tidak masalah, tetap hadir BKMT insya Allah. Oke, ngapunten kula niku namung cadangan ya, jadi ditugaskan Pak Kepala Kantor tidak Surabaya ngapunten, jadi ya sak gitu kula ya, sak emot kula. Dan saya bukan ustadz sing keliling dunia sampai akhirat ndak ya. Paling kula iki namung penjemah khutbah ngoten lho Bu ya. Dadi ndak ceramah mubeng kaya Pak Yai Sarjo mubeng niku Pak Joko nggih. Atau ustadz yang jenengan undang ke sini dari luar ya. Maka nggih sak emot-emot kula saya ngisi ini ya. Oke, ngapunten pakai serban ki tujuane ki ora nggo gaya nih. Keringetannya tuh sapi ngono. Jadi sebabnya nggih kadang nganggo datang ora. Tapi nek khotib ya nek digawe ya dienggo ngoten ya. Berotok patut ngoten Bu nggih. Oke. Temane tahu sampun dimontone Pak Yai Sarjo. Benjing hari Ibu nggih. Selamat kita ucapkan Bapak nggih. Yang ucapkan Bapak apa? Nah ibu-ibu ya dimireng nih. Mari selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan tetap sabar, kuat, tangguh, membimbing, mendidik, menyayangi, mencintai keluarganya, terutama anak-anak kita, insya Allah. Pun dibahas, maka betul bahas ibu-ibu mungkin harus dibahas Pak Haji Sarjo. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Rati ceramah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ndak main-main Bu. Ojo diinceng gitu Pak, gitu Pak. Nah, artinya kita itu harus dekat sama ibu, sayang sama ibu ya. Dicium kakinya bahkan gitu ya. Saya ingatkan sing tesih gadah ibu kudu sering-sering diendangi. Awas nih. Yang masih punya orang tua harus sering-sering diendangi. Sebab apa? Beliau sangat gembira, sangat bahagia, sangat senang kali apabila anak-anaknya yang sudah bekerja jauh, yang beda desa dan seterusnya, setiap saat ngendangi ibunya. Nah ngendangi ya jangan ngendangi tok Bu, ya Pak, ya. Anak-anak kita ya enggak nih opo ngonten lo ya. Jadi makanan kesukaan ibunya, tidak ada yang istimewa, pokoknya yang disukai itu ya. Oke. Yang saya sampaikan, saya hanya nyinggung tema kali ini, mohon maaf Bunda dan semuanya, ini kan momennya tepat ya. Tadi udah disinggung Pak Yesarjo, arek ganti tahun. Betul? Ini hari ini tanggal 21.
Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun berapa, Bu? 2022. Maka sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, petunjuk Kanjeng Nabi, dan sunnah Kanjeng Nabi, umat Islam dianjurkan memperbanyak muhasabah. Jadi momen yang paling tepat hari ini, mari di akhir-akhir tahun ini kita perbanyak muhasabah. Muhasabah ini apa tuh? Mboten ngitung-ngitung duit. Artinya memang menghitung-hitung. Makna yang benar adalah mengoreksi, meneliti, mengintrospeksi, menyelidiki diri kita masing-masing. Jangan ngoreksi yang lain, kita saja, diri kita. Kenapa? Karena kata sahabat Umar bin Khattab, Umar bin Khattab tuh gede dhuwur kaya algojo, tukang gelut, Bu. Itu pembela Islam utama, hampir membunuh Kanjeng Nabi saat masuk Islam. Tetapi setelah masuk Islam itu pembela utama, menjadi kuat umat Islam saat itu, tidak takut untuk berdakwah, hijrah tidak takut. Tetapi Umar bin Khattab itu hatinya halus, sangat-sangat peduli dengan rakyatnya ketika diangkat sebagai presiden atau khalifah, punya kepedulian sosial yang luar biasa. Beliau mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum an tunaza'u. Koreksilah, hisablah, hitunglah diri kalian, kata Umar, sebelum kalian dihisab, dihitung oleh Allah besok pada hari kiamat. Timbanglah amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan sosial kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah besok pada hari kiamat. Kenapa? Kaget itu. Karena kalian semuanya akan datang suatu hari di mana pada hari itu semuanya yang ada pada diri kalian akan nampak dengan jelas. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Hari itu adalah hari kiamat. Hari kiamat, hari yang menakutkan. Kata rumah kayak lari, Mas Imran sing iso. Hari kiamat itu hanya salah satu destinasi, nggih Bu, hanya salah satu fase. Ingat Bu, ternyata perjalanan hidup kita tuh sangat-sangat panjang sekali. Nek wong makitan piye? Panjang. Lama sekali Bu, jauh sekali. Minimal kita itu harus melewati 14 fase terminal destinasi. Kita di dunia ini baru ketiga ternyata. Masih berapa Bu? Masih 11 destinasi yang harus kita lewati. Pertama, alam roh. Kedua, alam kandungan. Ibu iki sing ngandung kok lali toh? Yang kedua, alam kandungan. Yang ketiga, alam dunia. Iki nek gak boleh gak ada tutune Bu, walaupun jenis ngerti ya. Terus yang keempat, alam kubur. Elingo Bu, nek awake dhewe kabeh besok kudu gelem neng masuk kubur. Nek gak gelem masuk kubur ya aja mati. Balik bar mati balik nang donya neng. Apa ada medeni bocah gak oleh. Alam kubur atau alam barzah. Ingat kata Nabi, ketika kita di alam kubur itu miniatur hari kiamat.
Kita sudah menerima balasan dari Allah atas amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh kita, amal sosial kita. Di kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka doanya bon kesupen gitu sehabis sholat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Niku nggih. Kemudian yang kelima, hari kiamat. Kabeh mati. Kemudian yang berikutnya hari kebangkitan. Bar hari kebangkitan masih ada destinasi berikutnya, padang mahsyar. Bar padang mahsyar terus hari syafaat. Yang pada masa itu panas, Bu, ya. Katane ulama, ya, menafsirkan ke hadis Kanjeng Nabi itu tinggi matahari itu hanya 7 hasta. Bayangno matahari nang dhuwure dhuwur kaya ngono kae, panase nek musim 3 ora karo-karuan ya. Keringete jagung-jagung metu kabeh. Nek matahari nang dhuwure nggur 7 hasta. Kayak apa itu? Maka ada destinasi berikutnya, hari syafaat. Para nabi memberikan syafaat satu persatu, umatnya madhep Kanjeng Nabi, nabinya masing-masing, rasulnya masing-masing. Ternyata yang diberi hak prerogatif oleh Allah untuk bisa memberikan syafaatul azma itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersafaatul azma ada hari yaumul hisab, dihitungnya, dihisapnya, ditelitinya satu persatu amal perbuatan manusia ketika di dunia, amalnya, amal baik, amal buruk dihitung semuanya. Setelah itu ada pemberian fase berikutnya, kitab, Bu, kitab, ya. Kalau amalnya baik, bagus, diberikan kitab dari kanan. Kalau amalnya buruk, diberikan kitab dari kiri. Kemudian setelah itu ada yaumul mizan, ditimbangnya amal perbuatan manusia, ditimbang berat kanan apa timbangan kiri, ya. Setelah itu ada destinasi namanya pemberian air telaga Kautsar. Maka ada namanya surat Inna A'tainakal Kautsar. Itu artinya nikmat yang banyak. Ada yang menafsirkan telaga Kautsarnya Kanjeng Nabi, diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi mempersilakan pada umatnya atau umat-umat yang lain yang diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi untuk minum telaga Al-Kautsar. Urutannya ngoten Mas, judul ulak balik loh. Ya, Mas. Ulak balik lapor malaikat, tidak boleh ya. Itu sudah urut. Setelah telaga Al-Kautsar baru kita lewat jembatan Sirat, namanya Siratul Mustaqim, ya. Sakwis diparingi unjukan, Ibu monggo diunjuk sekecaken telaga Kautsar, kita baru lewat jembatan Siratul Mustaqim. Yang di bawahnya Sirat tadi ada neraka, Siratnya tadi menuju ke syurga, destinasi terakhir yaitu di syurga atau di neraka. Nak lewat sirat mau gagal, cemplung neraka. Itu tergantung amalnya. Tetapi kalau selamat, insya Allah masuk syurga. Mudah-mudahan kita selamat lewat jembatan Siratul Mustaqim. Kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, keluarga besar BKMT Kabupaten Magetan. Allahumma amin. Saya delok jame kanton 12 menit. Cepet mayare.
Nyanyi Mas? Ya. Kata Nabi, jelas nih hadisnya Mas. Kata Nabi, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai, yaitu orang yang selalu mengoreksi dirinya setiap waktu, setiap saat, apalagi di detik-detik akhir tahun ini. Kemudian mempersiapkan bekal, sangu, amal ibadah, amal soleh tadi untuk menghadapi kematian. Sebaliknya kata Nabi, orang yang lemah, yaitu orang yang hanya mengingat urusan dunia, gur seneng-seneng tok, hanya memuaskan hawa nafsunya, hanya panjang angannya itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup di dunia ini, kita cari bekal yang sebanyak-banyaknya, bekal amal, bekal ibadah sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita sebagai ASN, sebagai apapun, pedagang, petani dan seterusnya. Kita itu sebagai apa? Itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Lagu ini apa ya Mas? Salatullah salamullah ala Rasulullah, salatullah salamullah ala Rasul Habibullah, salamullah ala Rasul Habibullah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Rasul Habibillah, salatullah salamullah ala Rasul Habibillah. Syairnya aja diringi. Repote dadi wong tani, salate digawe lali. Sarung-sarung betul. Apa maneh wayahe tandur, salate diundur-undur. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Rasul Habibillah, salatullah salamullah ala Rasul Habibillah. Repote wong garap sawah, salate sawayah-wayah, apa maneh wayahe panen, salate ora tau kopi. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Rasul Habibillah, salatullah salamullah ala Rasul Habibillah. Sudah malih repote dadi pejabat, sinten mengko nggih sedaya pejabat, salate terkadang telat, apa maneh wayahe rapat, salate diloncat-loncat. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Rasul Habibillah, salatullah salamullah ala
mungkin pun protes kula to niki tulisane ngoten, tapi insyaallah pejabat, ASN, Magetan, petani, pedagang salatnya tertib. Salatnya dijaga. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang mampu menjaga salatnya dengan baik kata Nabi, maka Allah akan berikan cahaya hidupnya di kuburnya di akhirat. Allah akan berikan petunjuk. Allah akan berikan keselamatan besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Karek 5 menit ya. Iki kalau tak ngatur nih setunggal ayat. Dados yang di muhasabah Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tanya kepada diri kita, sudahkah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman, yang takwa, yang berakhlakul karimah? Sudahkah kita benar-benar menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah dalam hidup kita? Satu lagi, sudahkah kita menjadi hamba Allah yang menjaga tali Allah dan tali sesama manusia, hubungan yang baik, dimensi vertikal dengan Allah dan dimensi horizontal, hubungan yang baik dengan sesama umat manusia. Ayatnya mengki dipirsani sampun sami hafal. Ali Imran 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Allah. Ini asbabun nuzulnya terkait dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Tetapi secara umum itu untuk umat manusia. Kata Allah, kalian hai umat manusia akan ditimpakan, dihinggapi, diliputi kehinaan hidup kalian dimanapun kalian berada, apapun posisi kalian. Kalian itu hina, tidak ada harganya, tidak punya kehormatan. Illa dilanjutkan oleh ayat, jangan diputus. Ada lanjutan ayat, illa kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang-orang yang menjaga hubungan yang baik, tali Allah, agama Allah, perjanjian dengan Allah, dan menjaga hubungan baik, tali perjanjian dengan sesama umat manusia. Dengan kata lain, orang yang mulia dalam pandangan Allah, yang terhormat adalah orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga baik hubungan dengan sesama umat manusia. Jadi dua-duanya harus bersama-sama, ibu bapak. Ojo pendapati sebagian orang, ngapain sholat poso, sing penting awake dhewe nang tangga-tangga api rukun. Itu tidak cukup Bapak Ibu. Jadi dua-duanya harus dijaga. Tapi ingat, yang diperintahkan tuh bihablim minallah dulu, baru bihablim minan nas. Jangan dibalik. Karena bihablim minallah, imannya kepada Allah, hubungan baik dengan Allah itu akan menjiwai, memaknai
hubungan baik dengan sesama umat manusia. Seperti dasar negara Pancasila kita, ada 5 sila. Itu saling keterkaitan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menjiwai sila kedua, 3, 4 dan sila ke-5. Diancam oleh Allah, siapa yang tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama umat manusia, hidupnya dihinakan. Kemudian waba'u bi ghadabim minallah, dimurkai Allah, Masya Allah, direndahkan oleh Allah, diliputi kesengsaraan, wa dzuribat alaihumul maskanah. Kenapa mereka dihinakan oleh Allah, dimurkai oleh Allah, direndahkan oleh Allah? Karena melakukan 4 hal. Dilanjutkan oleh ayat 1, mengingkari ayat-ayat Allah, tidak mau taat perintah Allah dan menerjang larangan Allah. Yang kedua, membunuh para nabi. Ada dulu nabi-nabi dibunuh oleh umatnya, padahal nabi itu berdakwah, menyampaikan syariatnya Allah, mengajak kebaikan, kedamaian di dunia ini. Yang ketiga, durhaka kepada Allah. Yang kelima, melampaui batas. Sukanya maksiat itu melampaui batas, itu dimurkai oleh Allah. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, keluarga kita, saudara-saudara kita, hidupnya dimuliakan oleh Allah, mampu menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama umat manusia, insya Allah. Allahumma amin. Makaten ingkang saged kita aturaken, nggo hadrai diterusne dhewe ya. Ya Mas. Ya. Segala kekurangan mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Pangapunten Bapak dipun lajengaken doa. Oh ya, nggih. Doa bersama-sama nyuwun sewu. Pak Yai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sami nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah. Mugi-mugi Allah limpahkan kekuatan lahir batin iman Islam kesehatan dhateng kita sedaya. Dipun limpahkan maunah, taufik lan ridhanipun sehingga kita sedaya dados hamba-hambanipun Allah ingkang beriman, ingkang bertakwa, ingkang pandai bersyukur, saged njagi hubungan sae kalian Allah, hubungan sae kalian sesama umat manusia, sehingga kita sedaya gesang kita wilujeng bahagia beruntung wonten alam dunya ngantos benjing wonten alam akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadniyah likulli niyatin shalihah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi ridallahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أبواب علينا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة
وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في حاجاتنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tersuwun sedaya pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.